Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi bersama Bapak Pak Indra Manurung. Kita hari ini akan membahas materi pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini nanti ada pertidaksamaan linier, ada pertidaksamaan mutlak, nilai mutlak maksudnya, ada pertidaksamaan kuadrat, ada pertidaksamaan pecahan, ada pertidaksamaan rasional. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu. Mungkin kali ini kita membahas dua saja dulu, pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama kita bahas pertidaksamaan linier. Coba kita kenali dulu tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, nanti ada yang seperti ini lebih besar sama dengan dibacanya. Ada yang seperti ini, nggak ada garis di bawah, berarti dibaca lebih besar. Ada nanti yang lawannya ini dibaca lebih kecil atau sama dengan. Ada juga nggak ada di garis di bawah, berarti ini dibaca lebih kecil. Oke, inilah tanda-tanda pertidaksamaan. Lalu kita coba pahami garis bilangan. Nah, di pertidaksamaan itu sebenarnya erat hubungannya dengan garis bilangan, karena pertidaksamaan itu menyatakan daerah penyelesaian. Jadi ini wajib dipahami tentang garis bilangan. Nah, seperti ini. Kalau nanti dibuat garis bilangan seperti ini soalnya, artinya dia 3. Nah, seperti ini, dia ke kanan berarti daerahnya yang ini, dan seterusnya. Dibuat tanda panah artinya dan seterusnya, artinya ini daerah mulai dari 3 sampai ke sana kan gitu. Nah, bagaimana untuk notasi pertidaksamaannya? Untuk notasi pertidaksamaannya, ini Bapak singkat PTS, maksudnya pertidaksamaan. Dia notasinya seperti ini. X, daerah yang ini merupakan daerah yang lebih besar dari 3. Nah, ini lebih besar dari 3. Nggak ada garis di bawah, karena di sini batas 3-nya tidak dibulati berisi ya. Nah, nanti kalau dibulat berisi baru ada garis di bawah sama dengannya. Untuk notasi intervalnya bagaimana? Untuk notasi intervalnya seperti ini. Ini bagaimana membaca ini? Ini dibacanya bukan maksudnya x, y ya. Bukan. Ini bukan koordinat kartesius, tapi ini dalam interval. Ini kurung biasa. Ada nanti pasangannya kurung siku. Nah, kalau kurung biasa seperti ini, artinya ini mulai dari 3 sampai ke kanan positif tak hingga. Kita nggak bisa batasi dia, makanya di tak hingga Bapak buat di sini. Ini kurungnya terbuka ya, kurung terbuka, maksudnya kurung biasa. Dia tidak kurung siku, jadi tidak punya batas. Ini seperti ini dia notasi intervalnya. Selanjutnya, kalau nanti diketahui notasi pertidaksamaannya, misalkan seperti ini notasi pertidaksamaannya, bagaimana menggambar garis bilangannya? Nah, untuk menggambar garis bilangannya seperti ini dia. Cuman di sini dia kita bulati berisi di sini karena dia batasnya 5. Kenapa dibulati berisi? Karena dia ada sama dengannya. Jadi kalau dia bulat berisi berarti 5-nya ikut. Kalau dia bulat kosong berarti 3-nya nggak ikut, nggak ada sama dengannya gitu dia. Ini daerahnya di kiri. Artinya dari 5 lah yang paling besar. Berarti negatif sampai tak hingga kan gitu. Nah, inilah daerah dalam garis bilangan. Jadi daerah yang diarsir ini merupakan lebih kecil sama dengan 5 gitu dia. Selanjutnya untuk notasi intervalnya bagaimana? Untuk notasi intervalnya dia nulisnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kurungnya ini kurung siku? Karena batasnya di sini dia 5-nya ikut. Makanya kita buat kurung siku. Jadi ini dibaca mulai dari minus tak hingga sampai 5. Kurung tertutup ya. Nah, jadi kurung siku dia. Jadi negatif tak hingganya tidak bisa kita batasi, makanya kita buat buka kurung biasa. Kira-kira seperti itu dia notasi intervalnya. Oke, bisa ya. Nah, berikutnya kita coba lagi. Kalaulah nanti diketahui notasi intervalnya, ini seperti ini notasi interval. Ini kurung sikunya, ini kurung terbuka, kurung biasa. Bagaimana maksudnya ini kalau digambar dalam garis bilangan? Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini artinya ini mulai dari minus 1 sampai 6. Namun di sini ada kurung siku, itu berarti minus 1-nya ini harus kita bulati berisi ya. Artinya apa?
satunya minusnya ikut karena ada kurung siku. Terus yang 6 ini jangan diisi karena dia kurungnya kurung biasa, artinya 6-nya nggak ikut. Jadi seperti ini dia notasi garis bilangannya. Inilah daerah yang dimaksud. Oke, yang kita arsir ini. Bagaimana kalau dia dalam notasi pertidaksamaan? Notasi pertidaksamaannya nanti dia seperti ini dia. Jadi daerah yang diarsir ini kan daerah diantara -1 sampai 6. Jadi ini ada sama dengannya karena kita bulati berisi. Ini tadi kurung siku artinya satunya ikut ya, -1-nya ikut. Makanya kita buat sama dengan, 6-nya nggak ikut. Oke, jadi bedanya kurung siku dengan sama dengan itu, kalau dia pakai kurung siku berarti ada sama dengannya. Kalau dia kurung biasa nggak ada sama dengannya. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Yang berikutnya masih dalam contoh garis bilangan mungkin. Oke, ini ada sedikit kenapa ini? Oke, sebentar ya. Ini sedikit kendala. Oke. Nah, ini dia. Oke, ada sedikit kendala. Kalau dia garis bilangannya diketahui seperti ini, maka dia bagaimana dia kalau kita tuliskan dalam notasi pertidaksamaan. Nah, ini masuk gambarnya ini -4-nya seperti ini 3-nya di sini. Ini tidak bulati berisi, ini daerah yang dimaksud ada 2. Seperti ini. Ada 2 di sini sama di sini. Bagaimana menuliskan dalam notasi pertidaksamaan? Ini kita tinggal buat 1 di kiri, 1 di kanan. Berarti ada 2. X lebih kecil dari -4. Ini dalam notasi pertidaksamaan ya. Atau X lebih besar dari 3. Jadi dia atau karena dia ada 2. Ini bagaimana untuk sama dengannya? Ini nggak punya sama dengan karena di sini tidak bulat berisi ya. Ini bulat kosong. Kalau lain tadi diisi bulat berisi, ini harus ada sama dengannya. Bisa? Oke. Bagaimana untuk notasi intervalnya? Notasi interval yang ini berarti dia 4-nya di kanan, di kiri kan minus tak hingga. Ini kurungnya kurung biasa karena tidak ada yang tertutup ya. Maksudnya tidak ada yang diisi. Atau ini juga seperti itu, kurung biasa 3 sampai tak hingga positif. Seperti itulah dia untuk garis bilangan, notasi pertidaksamaan dan notasi interval. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan. Penyelesaian pertidaksamaan itu nanti dia jadinya ada yang pertama seperti ini, ada ruas kiri ya. Ini ruas kiri. Kemudian oke, sebentar. Oke, ini ada sedikit masalah. Oke, ruas kiri mana tadi? Oke, ini tadi sudah ya. Oke, yang pertama nanti suatu pertidaksamaan itu ruas kiri dan ruas kanan boleh ditambah dan dikurang dengan bilangan yang sama. Boleh ditambah dengan dikurang bilangan yang sama. Contohnya seperti apa? Misalnya nanti pertidaksamaannya seperti ini, X dikurang 1 lebih kecil sama dengan 6, misalnya gini. Ini supaya kita dapat nilai X, ini kan sebenarnya tinggal ditambahkan 1 yang di kiri. Oke, tambah 1 yang di kiri, tambah 1 yang di kanan juga harus tambah 1. Jadi kedua ruas sama-sama ditambah 1. Maka ini nanti X minus 1 ini tambah 1 di kiri lebih kecil sama dengan 6 juga di kanan tambah 1. Inilah maksudnya ruas kiri dan ruas kanan boleh ditambah bilangan yang sama, dikurang juga boleh, supaya kita mendapatkan nilai X. Ini min 1 tambah 1 kan 0 ya, berarti X lebih kecil sama dengan 7. Maka daerahnya seperti ini. Nanti boleh digambar dalam garis bilangan kalaulah misalnya soalnya pilihannya dalam bentuk garis bilangan. Nah, bagaimana maksud kalau ruas kiri ruas kanan boleh dikali bilangan yang sama, dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama? Contohnya misalnya kalau ada pertidaksamaannya seperti ini, setengah X ini lebih besar sama dengan 3 misalnya. Supaya kita mendapatkan nilai X kan ini sebenarnya kali 2 ya.
ruas kiri sama ruas kanan harus dikali bilangan yang sama. Oke, bisa. Setengah dikali 2 kan jadi 2/2 atau X. Jadi 3 kali 2, 6. Nah, seperti ini maksudnya. Bisa ya? Boleh juga dibagi, tergantung bagaimana kita mendapatkan nilai X-nya. Oke, ini untuk bilangan yang positif. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian pertidaksamaan, kalau dia dikali dengan atau dibagi bilangan negatif, tanda ketaksamaan berubah. Maksudnya seperti apa? Contohnya gini, kalaulah nanti soalnya misalnya minus 2x lebih kecil sama dengan 6 gitu ya. Ini kan kalau kita mau cari x, kan ini harus dibagi ya. Dibagi berapa? Dibagi negatif 2 supaya kita dapat nilai X-nya. Minus 2 dibagi minus 2 kan jadi positif X. Kalau dibagi negatif sesuai dengan syaratnya ini, ketaksamaan berubah menjadi lebih besar lawannya. Kalau dia nanti lebih besar berarti ini lebih kecil ya. 6 bagi minus 2 minus 3, berarti ini X lebih besar sama dengan minus 3. Kira-kira seperti itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, jika pertidaksamaan berbentuk seperti ini, ada 2 seperti ini, maka cara menyelesaikan ini pisahkan satu-satu. Satu yang apa namanya nih, yang di kiri, satu yang di kanan. Maksudnya seperti apa? Ini kan ada 2 pertidaksamaan, ini dulu dikerjakan, lalu ini boleh seperti itu. Jadi ada 2, ini yang pertama, ini yang kedua. Nanti hasilnya digabung. Oke, kalau misalnya contoh soalnya gini, misalnya lah 2 lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil sama dengan 4, misalnya seperti ini. Ini kan ada 2 pertidaksamaan, jadi bisa kita pisah. Pemisahannya boleh yang ini yang pertama kita kerjakan ini dulu, nanti pertidaksamaan yang ini yang kedua. Nah, jadinya seperti apa? Jadi nanti 2 ini yang pertama lebih kecil sama dengan 2x, artinya sama-sama dibagi 2 ya, supaya dapat nilai X. Kedua ruas dibagi 2, berarti 2 bagi 2 1, lebih kecil sama dengan 2x bagi 2 berarti tinggal X. 1 lebih kecil sama dengan X, atau boleh juga ini X lebih besar sama dengan 1. Ini kan kalau dibaca dari kiri 1 lebih kecil dari X, dibaca dari kan X lebih besar dari 1, sama ya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk yang kedua caranya ini pertidaksamaan yang ini tadi, 2x lebih kecil sama dengan 4, dipisah satu-satu. Ini supaya dapat nilai X-nya, berarti ini dibagi 2 ya. 2x bagi 2 berarti X lebih kecil sama dengan 4 bagi 2 2. Pertidaksamaan tidak berubah ya, karena positif pembaginya. Nah, inilah daerahnya, berarti dia lebih besar dari minus 1, lebih kecil dari 2, di antara 1 dan 2. Kalau kita gambar di garis bilangan, bisa aja kita gabung hasilnya. Ini kita gambar garis bilangan. Yang pertama ini lebih besar sama dengan 1. Nih, berarti bulat berisi karena ada sama dengannya. Ini 1. Lebih besar dari 1 berarti ke kanan ya. Kemudian yang ini lebih kecil dari 2. Katakanlah 2-nya di sini. Ini bulat berisi karena ada sama dengannya. Ini 2. Berarti ke kiri ya, lebih kecil. Nah, inilah daerah yang dimaksud. Jadi ini bisa kita tulis X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2. Bisa seperti itu. Paham ya? Nah, bisa juga kalau nanti sudah terbiasa, ini bisa langsung seperti ini. Bisa. Jadi 2 lebih kecil 2x lebih kecil sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Berarti ini sama-sama dibagi 2 bisa. Kita bagi 2 aja. Kenapa bagi 2? Karena kita mau cari nilai X. Ini kan supaya dapat X, bagi 2 aja nih. Semuanya bagi 2. 2 bagi 2 1 lebih kecil sama dengan 2x bagi 2 X lebih kecil sama dengan 4 bagi 2 2. Nah, inilah daerahnya. Boleh seperti ini, langsung cepat. Oke, tapi kalau nggak bisa dibagi bilangan yang sama, atau di sini ada X, ada di sini X, bisa seperti ini. Oke, nah seperti itulah penyelesaian pertidaksamaan. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Selanjutnya kita lihat materinya apa ini selanjutnya. Pertidaksamaan
Oke, ini ada sedikit. Waduh. Oke, tadi ada sedikit gangguan. Selanjutnya kita bahas pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak ada nanti bentuknya harga mutlak fx lebih kecil sama dengan a seperti ini. Kalau dia bentuk mutlaknya seperti ini, bentuk soalnya, jawabannya ini cukup lihat negatifnya di sini diantara positif negatif diantara negatifnya dan positifnya. Kalau dia tandanya lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan. Maksudnya seperti apa? Nah, contohnya kalau lah misalnya soalnya nanti seperti ini 2x, misalnya seperti ini soal 2x mutlak, ya kan, lebih kecil sama dengan 4 misalnya. Oke, berarti A-nya kan 4, maka jawabannya ini tinggal kita lihat satu positif satu negatifnya. Nah, jadi kalau lebih kecil dia diantara seperti ini, berarti langsung kita tulis saja di tengah ini 2x, berarti lebih kecil sama dengan minusnya ini minus 4, lebih kecil sama dengan positifnya ini berarti 4, kan gini dia. Nah, karena kita mau cari nilai x, berarti koefisien x nya di sini kan 2, supaya tinggal x kan bagi 2 ini kita bagi 2, ini bagi 2, berarti minus 4 bagi 2 berarti negatif 2, lebih kecil sama dengan tidak berubah karena pembaginya positif. Ini jadi x ini tetap pertidaksamaan 4 bagi 2 maka x nya diantara minus 2 dan 2, kira-kira seperti itu. Nah, kalau pembagiannya negatif nanti pertidaksamaannya berubah ya. Oke, paham ya? Kalau nanti bentuk soalnya bentuk seperti ini, lebih besar sama dengan, kalau tadi lebih kecil seperti ini HP-nya, kalau lebih besar sama dengan HP-nya seperti ini, atau satu positifnya atau satu lebih kecil dari negatifnya gitu. Contoh soalnya, kalau lah misalnya seperti ini dia soalnya, contohnya seperti ini. Misalkan dia 3x mutlak, ini mutlak ya, lebih besar sama dengan misalkanlah 6, ya kan, 6. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita tinggal lihat, kalau lebih besar dia daerahnya diantara, berarti satu positif atau maksudnya daerahnya atau bukan diantara tadi yang lebih kecil. Berarti yang pertama dia 3x lebih besar dari yang positifnya kan 6, atau 3x nya lebih kecil sama dengan dari yang negatif. Jadi negatif itu lebih kecilnya, lebih besar itu yang positifnya. Ini negatif dari sini 6, negatif 6. Nah, ini kan sudah pertidaksamaan linear biasa, ini tinggal bagi 3 supaya dapat x. Ini dibagi 3. Nah, 3 bagi 3 berarti x lebih besar sama dengan 6 bagi 3 2. Atau ini dibagi berapa supaya dapat x-nya? Bagi 3. Nah, bagi 3 bagi 3 berarti x lebih kecil sama dengan 6 bagi negatif 6 bagi 3 minus 2. Pertidaksamaan tidak berubah ya, karena pembaginya positif. Inilah jawabannya. X lebih besar sama dengan 2 atau x lebih kecil dari minus 2. Ini nanti boleh digambar garis bilangan kalau mau digambar, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Nah, selanjutnya kalau pertidaksamaannya berbentuk di kiri pertidaksamaan di kanan, pertidaksamaan bentuk mutlak di kiri mutlak di kanan, maka himpunan penyelesaian seperti ini HP-nya kurangkan sekali, jumlahkan sekali, nanti dikalikan hasilnya, lebih kecil sama dengan 0. Oke, ini sudah pernah sebelumnya sebenarnya Bapak dari konsep nilai mutlak itu kan bisa dikuadratkan, nanti dikuadratkan hasilnya penjabarannya seperti ini dia. Kita langsung ke contoh aja. Contoh soalnya seperti apa? Misalkan dia soalnya nanti x, ya kan, x dikurang 1 mutlak sama lebih kecil sama dengan misalnya di sini 2x tambah 3 mutlak. Nah, berarti artinya apa? Artinya
fx-nya yang ini kita anggap ini fx-nya, ya kan? Ini fx-nya, ini lagi x-nya. Berarti dua mutlak ya, kiri dan kanan mutlak. Cara menyelesaikan ini, himpunan penyelesaiannya kan sebenarnya jumlahkan sekali, kurangkan sekali, baru kalikan kan gitu. Kita kurangkan, baru kita jumlahkan, kalikan hasilnya. Ini kita kurangkan dulu, x dikurang 1 tadi yang fx-nya ini, ya kan? Jangan mutlak ya, ini kurung biasa. Kurangkan sekali 2x ditambah 3, hati-hati kalau ada pengurangan ini dikurung ya. Ini dia kurung siku lah kita buat ini. Kalikan dengan penjumlahannya. Jumlahkan fx gx-nya. X kurang 1 ditambah gx-nya. 2x tambah 3. Ini kita kurungi. Nah, oke, ini 2x tambah 3 ya. Ini lebih kecil sama dengan 0, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita sederhanakan, x dikurang 2x berarti minus x. Oke. Minus 1 kurang 3, ini kurang jadinya ya, kurang 3 minus 4. Oke, inilah hasil pengurangan. Hasilnya ini dikali dengan penjumlahan. Penjumlahannya ini x tambah 2x, 3x, ya kan? Kemudian minus 1 tambah 3 jadinya minus positif 2. Oke, ini dia. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Perkalian dua bilangan 0 ya. Berarti salah satunya juga ini pembuat nolnya apa? Ada pembuat nolnya ini. Nah, untuk pembuat nol yang di sini berarti minus x kurang 4 ini lebih kecil sama dengan pembuat nolnya dulu kita buat ya. Kalau dia kan lebih kecil tadi daerahnya, kalau lebih kecil dia daerahnya kan diantara seperti ini ya, satu diantara negatifnya, diantara positifnya. Nah, oke. Cuman di sini kalaupun bingung boleh dites nanti pakai garis bilangan. Oke, kita perbaiki dulu ini. Nah, dia seperti ini dia. Pembuat nolnya ini, yang membuat nolnya kita cari pembuat nolnya minus 4. Ini kita buat dulu sama dengan 0 supaya dapat pembuat nolnya. Berarti ini 4-nya bisa pindah ya, atau kali negatif ini jadi x tambah 4. Ini kalau persamaan gak ada masalah ya, 0. Ini jadi positif dikali negatif, negatif kali 0 kan tetap 0. Berarti ini x sama dengan minus 4. Berarti pembuat nolnya minus 4 yang pertama. Kemudian untuk pembuat nolnya ini berarti ini 3x tambah 2 sama dengan 0. Sama dengan 0 dibuat ya, jangan dulu lebih kecil karena kita mau cari pembuat nolnya. Ini 3x sama dengan minus 2. Berarti x sama dengan minus 2 per 3. Nah, ini dua daerahnya. Nah, berarti ini kita gambarlah garis bilangan. Oke, gambar garis bilangan. Kira-kira seperti ini dia. Ini dia. Ada dua ini pembuat nolnya, minus 4 dan minus 2 per 3. Antara minus 4 dengan 2 per 3 minus, mana lebih besar? Lebih besar ini ya. Oke, berarti ini di sini dia minus 4-nya di kiri. Di sini dia minus 2 per 3. Oke. Jadi ada daerah yang di sini, mana daerah yang kita ambil, yang ini atau yang ini? Karena dia daerahnya lebih kecil, daerah lebih kecil kan pasti diantara ya, nggak mungkin ke kiri, nggak mungkin di kanan. Berarti dia diantara, inilah dia, inilah daerah yang dimaksud. Oke, ada sama dengannya, berarti ini bulati berisi, ini bulati berisi. Oke, maka ini dalam bulat berisi ini bisa ditulis x lebih besar sama dengan minus 4, lebih kecil sama dengan minus 2 per 3. Seperti itulah penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Selamat belajar. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan terima kasih.